Gara-gara keseringan mandi malam, saya jadi kena rematik, Dok. Itu mitos. Biar nggak salah dalam menanggapi fakta penyakit rematik, yuk tonton video mitos dan fakta ini sampai habis. Hai, halo sahabat Siloam, saya Dr. Sandra Langu, spesialis penyakit dalam konsultan dermatologi dari Siloam Hospital Lipo Village. Hari ini saya akan membahas tentang topik rematik. Ya, sahabat Siloam, sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang mitos dan fakta penyakit rematik, tentunya kita harus mengenal dahulu apa itu penyakit rematik. Nah, banyak di antara kita yang mengira bahwa rematik ini hanya asam urat saja. Ternyata tidak demikian. Sebenarnya penyakit rematik ini merupakan sekumpulan penyakit yang terdiri lebih dari 80 jenis penyakit, semuanya berkaitan dengan kelainan yang ada pada otot, pada sendi, dan juga pada struktur di sekitarnya, termasuk diantaranya adalah penyakit rematik autoimun. Nah, kalau kita ingin membagi tentang penyakit rematik, sebenarnya ada dua golongan besar. Yang pertama adalah rematik autoimun, yang kedua adalah rematik non-autoimun. Rematik autoimun misalnya rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis atau lupus, dan penyakit rematik non-autoimun contohnya misalnya osteoartritis atau pengapuran, atau karena asam urat tinggi yang kita kenal sebagai gout arthritis. Ya, pernyataan yang pertama, mandi malam bikin saya kena rematik. Nah, itu sahabat Siloam adalah mitos. Ya, banyak di antara kita yang mengira bahwa mandi malam merupakan penyebab rematik. Sesungguhnya tidak demikian. Namun kalau memang Anda sudah memiliki kondisi rematik, mandi malam memang kadang-kadang bisa memperparah kondisi Anda. Karena udara yang dingin ataupun air yang dingin ini bisa menyebabkan perubahan konsistensi pada cairan sendi Anda dan itu bisa memperparah kekakuan yang ada. Hal ini seringkali menyebabkan orang tidak mau mencari tahu penyebab kondisi radang sendinya dan menyebabkan keterlambatan diagnosis penyakit rematik. Sayur hijau bikin rematik. Waduh, ini paling mitos banget. Jadi sahabat Siloam, sayuran hijau tidak menyebabkan rematik. Malahan sayuran ini merupakan suatu makanan yang bersifat anti-inflamasi atau anti radang yang sangat sehat sekali bagi tubuh kita. Rematik hampir selalu berkaitan dengan kegemukan atau obesitas. Maka makanan yang harus Anda hindari bukan sayur hijau, tapi konsumsi makanan ultra processed food, daging yang berlebihan, makanan yang terlalu asin atau manis, serta makanan yang digoreng. Rematik bisa disembuhkan dengan dipijat dan pakai sandal acupressure. Jawabannya adalah mitos. Pijat memang bisa sangat bermanfaat untuk memperlancar aliran darah dan juga untuk relaksasi. Tapi yang penting diingat adalah harus dilakukan oleh profesional medis, misalnya dikonsulkan ke bagian rehab medik. Dan bagaimana dengan sandal acupressure? Anda harus berhati-hati tergantung jenis rematiknya. Jadi, serahkan pengobatan rematik pada dokter Anda. Penyakit rematik adalah penyakit orang tua. Jawabannya tergantung. Buat Anda yang merasa masih muda, jangan pikir bahwa penyakit rematik tidak bisa menyerang usia muda. Jadi kalau Anda punya keluhan yang berkaitan dengan sendi, itu tetap harus juga diperiksakan ke dokter untuk mencari penyebab yang tepat. Beberapa penyakit rematik berkaitan dengan pola hidup yang kurang sehat, seperti kegemukan atau obesitas, kemudian merokok, ataupun pola hidup yang tidak aktif. Nah, ini yang mungkin kita bisa perbaiki untuk menghindarkan diri dari penyakit rematik. Penyakit rematik lebih berisiko terjadi pada wanita. Jawabannya fakta. Ya, sahabat Siloam, memang sebagian besar penyakit rematik paling sering menyerang wanita. Contoh penyakit rematik autoimun, misalnya rheumatoid arthritis, lupus, ini memang dominan terjadi pada wanita. Namun kalau kita berbicara tentang ankylosing spondylitis, nah ini paling sering terjadi pada pria. Kalau penyakit rematik yang terjadi pada usia yang lebih tua, misalnya osteoartritis, memang benar sekali paling sering terjadi pada wanita. Jadi, meskipun memang penyakit rematik lebih sering terjadi pada wanita, pria juga bisa terkena. Minum jamu dan obat-obatan herbal bisa menyembuhkan rematik. Ini jawabannya sangat mitos. Ya, sahabat Siloam, sekali lagi obat rematik ini ada pengobatan spesifik tergantung penyebabnya. Jadi kalau Anda mengalami ada suatu kondisi nyeri sendi, segera ke dokter cari tahu penyebab spesifiknya agar pengobatannya tepat.
Minum jamu tanpa pengawasan dokter, apalagi untuk obat-obatan yang tidak terdaftar, bisa sangat membahayakan kesehatan Anda. Memang ada beberapa obat tradisional yang terdaftar yang mungkin bermanfaat bagi kesehatan, tapi selalu harus dalam pengawasan profesional medis. Rematik tidak dapat disembuhkan. Jawabannya adalah tergantung jenis penyakit rematiknya. Ya, jadi sahabat Siloam, penyakit rematik ini sangat beraneka ragam. Soft tissue rheumatism atau penyakit rematik pada jaringan lunak, misalnya trigger finger atau fasciitis plantaris, itu biasanya bisa membaik total dengan pengobatan yang benar. Tapi kalau kita berbicara tentang penyakit rematik seperti osteoartritis atau pengapuran dan beberapa penyakit rematik autoimun, misalnya rheumatoid arthritis atau lupus, ini tidak bisa disembuhkan dengan total. Jadi butuh pengobatan jangka panjang. Bagi para sahabat Siloam yang mengalami gejala rematik atau yang sudah terkena penyakit rematik, yuk segera cari bantuan medis agar penyakit ini bisa ditangani dengan benar dan tepat. Jangan termakan oleh mitos-mitos dan pengertian-pengertian yang salah di luar sana, karena hal-hal tersebut malah akan berisiko untuk memperburuk kondisi yang Anda alami. Salam sehat!